Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul tentang PT Kencana Gemilang yang beranggotakan saya sendiri, Nurul Fadila, dan teman saya. Saya Selim Wilda Fitri Alis. Saya Riri Noveli. Jadi pertama yang akan dipresentasikan oleh Seli, kepada Seli dipersilakan. Subsistem PT Kencana Gemilang. Di subsistem PT Kencana Gemilang dibagi menjadi 3. Pertama Magicom, kedua kipas angin, ketiga karyawan atau pelanggan. Untuk Magicom, independensinya elemen pemanas, sensor suhu, ventilasi uap, panel kendali, kabel listrik, dan tombol kait. Untuk dekomposisi ada sendok nasi dan kapur. Kedua kipas angin, independensinya dinamo penggerak, kabel penghubung, baling-baling kipas, panel kontrol, dudukan kipas, pelindung kipas, dan kapasitas kipas. Untuk dekomposisinya ada aksesoris, kipas. 3. Karyawan atau pelanggan. Independensinya ada uang, barang, lokasi, manajemen waktu. Untuk dekomposisinya ada customer service, promosi, sumber daya manusia, dan kerja tim. Kedua, finansial dan non-finansial transaksi. Finansial pada PT Kencana Gemilang dibagi menjadi pembayaran gaji karyawan, pembayaran pajak, retur barang, sewa tempat, pembelian bahan baku, dan pembayaran iklan atau promosi. Kedua ada non-finansial, ada ulasan produk atau kepuasan pelanggan dan informasi tentang inovasi produk. Setelah itu, sistem informasi akuntansi. Di sistem informasi akuntansi, pertama ada vendor. Perusahaan memberikan pesanan pembelian kepada vendor. Setelah itu, vendor memberikan barang dan jasa beserta faktur vendor. Setelah itu, perusahaan membayar vendor. Untuk investor memberikan dana kepada perusahaan, dan perusahaan memberikan dividen beserta laporan keuangan. Untuk kreditor memberikan pinjaman kepada perusahaan, dan perusahaan memberikan pembayaran pinjaman dan laporan keuangan kepada kreditor. Untuk bank, perusahaan memberikan deposito kepada bank, dan bank memberikan penarikan dana dan laporan bank kepada perusahaan. Untuk pelanggan memberikan pesanan kepada perusahaan, dan perusahaan memberikan barang dan jasa kepada pelanggan. Setelah itu pelanggan membayar kepada perusahaan. Untuk karyawan memberikan tenaga kerja dan layanan kepada perusahaan, dan perusahaan memberikan upah gaji dan komisi kepada karyawan. Untuk manajemen memberikan laporan manajerial dan laporan keuangan kepada perusahaan, dan perusahaan memberikan anggaran dan entry akuntansi kepada manajemen. Terakhir, badan pemerintah memberi regulasi dan bentuk pajak kepada perusahaan, dan perusahaan memberikan pajak dan laporan kepada badan pemerintahan. Baiklah, hanya itu saya kembalikan kepada moderator. Baik, materi kedua yang akan dibacakan oleh Ririn, kepada Ririn dipersilakan. Selanjutnya diagram arus data. Untuk sumber datanya yaitu pelanggan. Arus datanya yaitu pemesanan pelanggan, yang mana proses pemesanan, lalu pembayaran pelanggan, lalu proses pembayaran, dan arus data selanjutnya yaitu data pengiriman uang. Lalu dilakukan proses memperbarui pendapatan, dan tujuannya yaitu pendapatan dan laporan keuangan. Pada memperbarui pendapatan, didapatkan informasi pendapatan pada laporan keuangan. Untuk proses pembayaran, didapatkan laporan data pembayaran. Dan untuk proses pemesanan, dapatkan laporan data pemesanan pada laporan keuangan. Selanjutnya yaitu flowchart. Pada bagian supplier ada dokumen surat order pembelian. Lalu untuk pengolahan proses manualnya yaitu menyiapkan nota dan barang pesanan. Setelah itu diberikan
dokumen nota pesanan. Selanjutnya pada bagian penjualan, nota pesanan dilakukan pengecekan manual pada barang dan membuat daftar barang yang telah dibeli secara manual. Pada pengecekan barang, lalu dilakukan mengirim nota pesanan ke bagian admin secara manual dan diberikan nota pesanan, dokumen nota pesanan. Selanjutnya, dokumen nota pesanan dialihkan ke bagian kasir dan administrasi. Pada bagian nota pesanan tersebut bisa diberikan secara tunai dan kredit. Untuk kredit dialihkan ke dokumen piutang dan tunai dialihkan ke penerimaan pembayaran. Pada bagian piutang ditandai dengan lingkaran B, yang mana di B itu yaitu dokumen-dokumen laporan pembelian. Pada bagian kasir dan administrasi ada nota pesanan yang ditandai dengan C, yang mana setelah diberi nota pesanan, maka transaksi pembelian selesai dilakukan. Dan juga pada bagian penjualan, setelah membuat daftar barang yang telah dibeli, maka diberikan dokumen daftar barang yang telah dibeli. Dan pada bagian gudang, daftar barang yang telah dibeli tersebut diproses pengiriman barangnya, dan setelah itu selesai transaksi pembelian pada PT Kencana Gemilang. Kembali kepada model. Baik, terima kasih. Selanjutnya yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Analisis ancaman pada bisnis. Satu peredaran barang palsu, dampaknya merusaknya reputasi dan mengurangi kepercayaan konsumen. Pengendaliannya yaitu preventif karena rancangan kemasan anti palsu dan label kemasan. 2. Entry data yang tidak benar, dampaknya yaitu ketidakakuratan dalam laporan. Pengendaliannya yaitu preventif karena membuat kebijakan dan manfaat teknologi tingkat lanjut. 3. Memproduksi produk jauh lebih besar dari permintaan konsumen, dampaknya terciptanya persediaan yang tidak perlu. Pengadilannya yaitu detektif pemeriksaan sistem perencanaan dalam memproduksi produk. Yang keempat, pesanan pelanggan yang tidak lengkap atau tidak akurat, dampaknya reputasi merek menurun. Pengendaliannya itu detektif pemeriksaan kelengkapan pelanggan dan manfaat teknologi secara benar. Yang kelima, ketergantungan dengan pemasok tunggal untuk komponen tunai. Dampaknya itu dapat mengakibatkan peningkatan risiko pasokan. Pengendaliannya itu korektif. Kemitraan dengan pemasok cadangan dan ketersediaan alternatif. Yang terakhir, pembelian bahan baku dengan kualitas yang lebih rendah, dampaknya kualitas produk yang menurun. Pengendaliannya itu korektif karena memberi barang hanya dari pemasok yang sudah disetujui. Lanjut. Siklus pengolahan data, yaitu yang pertama itu pengumpulan data orderan customer, yang kedua proses administrasi dan pengolahan data customer, dan penyimpanan data orderan customer, dan lalu pendapatan dan pengeluaran produk dan karyawan. Aktivitas bisnis.
Terdapat 3 siklus, yaitu siklus pendapatan. Yang pertama menerima orderan konsumen, yang kedua memberi orderan konsumen, yang ketiga menerima pembayaran tunai atau kredit, yang keempat menyetor penerimaan kas, yang kelima menyesuaikan rekening kas dengan data pelanggan. Yang kedua yaitu siklus pengeluaran. Yang pertama pembelian bahan baku, yang kedua membayar bahan baku, yang ketiga menerima bahan baku, yang keempat bukti pengeluaran kas atas pembelian bahan baku, yang kelima pelaporan atas pengeluaran kas atas pembelian bahan baku. Yang ketiga yaitu siklus SDM. Yang pertama mendata jumlah karyawan, yang kedua mencatat waktu kerja karyawan atau absensi, yang ketiga memonitoring kinerja karyawan, yang keempat membayar gaji karyawan. File penyimpanan yang terdapat ID karyawan, nama karyawan, jumlah kerja, dan saldo. Analisis output. Pada analisis bisnis kami, PT Kencana Gemilang output perusahaan mengacu kepada pendapatan dan pengeluaran berupa 1. penjualan atau miyako, 2. retur barang, dan 3. dan biaya lain-lainnya. Sekian, terima kasih hasil diskusi kami. Bila ada salah dan jangan mohon dimaafkan, dan kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.